Hai kawan-kawan, kemarin kita sudah membahas tentang suku anak dalam di Provinsi Jambi. Bagi yang belum nonton, mungkin bisa melihatnya di deskripsi bawah ini. Dan hari ini kita akan coba bahas tentang suku Mentawai yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Suku Mentawai terkenal dengan tatonya. Suku Mentawai punya tradisi tato yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Seni lukis di atas kulit alias tato di suku ini telah ada sejak kedatangannya di pantai barat Sumatera, yakni pada 1500 sebelum Masehi sampai 5000 sebelum Masehi, atau pada zaman logam. Sementara banyak yang beranggapan bahwa tato berawal dari peradaban Mesir, yakni pada 1300 sebelum Masehi. Tapi, tato bagi masyarakat suku Mentawai memiliki makna yakni keseimbangan. Oleh karenanya, objek seperti batu, hewan, dan tumbuhan harus diabadikan tubuh mereka. Dan seperti pada umumnya, di mana pelukis tato dapat selesai dalam waktu singkat. Tato di suku Mentawai memiliki 3 tahap. Tahap pertama akan dilakukan di usia 11-12 tahun pada bagian pangkal lengan. Kemudian, dengan tahap kedua di usia 18-19 tahun pada bagian paha, dan yang terakhir ketika seorang yang telah dianggap dewasa. Proses petatoan dilakukan oleh si patiti atau seniman tato di suku Mentawai. Si patiti akan menggambar sketsa tato dengan lidi, kemudian sketsa tersebut akan diberi warna. Seperti layaknya tato biasa, tinta akan dimasukkan di dalam kulit. Ini berbeda. Pemasukan tinta dalam kulit di suku ini menggunakan jarum kecil yang dipasang di kayu kecil. Jarum kecil yang sudah diberi pewarna dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa tersebut lantas dipukul-pukul kecil melalui alat kayu sehingga jarum dapat masuk ke dalam kulit, namun tidak menembus daging. Tradisi ini memang menyakitkan dan tak jarang menyebabkan efek demam untuk mereka yang ditato. Bagi masyarakat Mentawai, tato melambangkan roh kehidupan. Untuk itu, tato pemburu berbeda dengan lainnya. Tato pemburu akan dikenal dengan gambar binatang, tangkapannya seperti rusa, monyet, burung, atau babi. Sedangkan tato untuk si kere, atau bisa disebut dengan dukun Mentawai, akan bergambar bintang atau si balu-balu. Setiap wanita pasti ingin cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Mulai dari memakai produk-produk kecantikan, perawatan dengan dokter kulit, hingga melakukan operasi plastik. Ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh wanita suku Mentawai yang mungkin akan membuat kita ngilu mendengarnya. Sebuah tradisi turun-temurun yang telah dijaga suku Mentawai hingga kini meski dunia mengalami perubahan zaman. Tradisi kerik gigi. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak akan seperti apa tradisi ini berjalan. Tradisi kerik gigi merupakan cara wanita Mentawai untuk tampil cantik dan juga sebagai penanda kedewasaan wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan sakit yang tidak sebentar ketika gigi mereka dikerik atau diruncingkan. Waktu mengerikannya sendiri relatif cukup lama, karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan 23 gigi. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya. Dalam prosesnya, wanita-wanita suku Mentawai tidak diberikan bius seperti yang biasa dilakukan oleh dokter gigi sewaktu akan melakukan pencabutan gigi. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat gigi jadi runcing ini terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah hingga tajam. Adapun makna tradisi ini adalah untuk mengendalikan diri dari 6 sifat yang sudah tertanam sejak dulu atau lebih dikenal dengan sadripu, yakni hawa nafsu atau kama, tamak, loba, marah, kroda, mabuk atau mada, iri hati, matsraya, dan bingung, moha.
Penduduk suku Mentawai percaya bahwa wanita bergigi runcing seperti hiu memiliki nilai yang lebih daripada yang tidak. Hal ini mendasari keinginan wanita suku Mentawai untuk melakukan tradisi ini meski harus menahan sakit dan ngilu yang luar biasa ketika proses peruncing gigi. Fakta-fakta tentang suku Mentawai. Yang pertama adalah suku tertua di Indonesia. Suku Mentawai diketahui dan diyakini oleh para peneliti sudah mendiami lokasi Kepulauan Mentawai di barat Sumatera sejak 500 sebelum Masehi. Mereka menyebut tanah mereka atau tanah kelahiran mereka dengan sebutan Bumi Sikere. 2. Kepercayaan alat sabulungan. Meski banyak yang sudah memeluk agama lainnya di Indonesia, suku Mentawai juga memiliki kepercayaan yang tersendiri, yakni sabulungan. Sabulungan merupakan agama atau kepercayaan yang sifatnya animisme, di mana seluruh benda yang ada memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dapat dirawat dengan baik, maka roh akan bergentayangan dan menyebabkan kesialan serta menyebabkan munculnya penyakit. Suku Mentawai punya kepercayaan kuat terhadap benda-benda yang mereka anggap sakral. 3. Rumah adat yang khas. Suku Mentawai memiliki rumah adat dengan bentuk mirip seperti rumah adat Sumatera Barat, dengan desain rumah panggung berbahan kayu ataupun bambu. Suku Mentawai mempunyai 3 jenis rumah adat yang biasa digunakan. Ketiga jenis rumah adat tersebut adalah umah, yaitu rumah yang berukuran besar, biasanya ditempati oleh 3 hingga 4 keluarga dalam satu rumah. Jenis rumah yang kedua adalah lalep, yaitu jenis rumah yang berukuran lebih kecil dan biasa ditempati oleh satu keluarga saja di dalam rumah tersebut. Kemudian, jenis rumah yang ketiga adalah jenis rumah bernama rusuh. 4. Makanan pokok. Suku Mentawai mengkonsumsi sagu sebagai bahan makanannya. Sagu diolah oleh suku Mentawai dengan cara dibakar dan menjadi bahan makanan sehari-hari. Selain sagu, makan daging hewan juga merupakan kebiasaan dari suku Mentawai. Babi hutan, ayam, dan juga kijang adalah jenis daging yang dikonsumsi oleh masyarakat suku Mentawai. Dan mereka dapat dengan cara berburu di sekitar lokasi tempat tinggal mereka. Fakta lainnya dari suku Mentawai adalah dalam cerita suku di Laut Sriwijaya. Merupakan wangsa ksatria di kerajaan Sriwijaya. Mereka adalah para armada laut dengan kemampuan khusus. Dan informasi dari Dirajo Maharajo, seorang keturunan dari Trah Malayupura, Sriwijaya, mengatakan salah satu rekan yang paling berharga adalah suku Mentawai dari sekian banyak rekan lainnya. Dan dilanjutkan dari Dirajo, kumpulan dari para kesatria yang dibebaskan dari tanggung jawab Umpeti karena dianggap berjasa mengamankan wilayah Laut Sriwijaya. Kemaharajaan Sriwijaya Lautnya adalah kerajaan besar yang menguasai Laut Sumatera, yang saat ini kerajaan Sriwijaya telah terbesar di Asia. Keterkenalan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim Nusantara ini tentu saja diperkuat dengan bantuan para penguasa-penguasa wilayah lainnya yang dianggap sebagai rekan. Salah satu rekan yang paling berharga bagi kerajaan Sriwijaya adalah suku Mentawai. Suku Mentawai melalui cerita di atas hanyalah cerita kecil bagaimana imigrasi mereka saat berpindah-pindah karena kondisi alam hingga sampai di Madagaskar, lalu menjadi pasukan khusus laut untuk kerajaan Sriwijaya dan singgah di Nias, kemudian menetap di Mentawai. Sekian informasi mengenai suku Mentawai. Tunggu video-video menarik lainnya. Terima kasih dan salam Nusantara.